Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan membuat video coaching kepada teman sejawat. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Zoom yang telah hadir hari ini untuk mendampingi kegiatan coaching ini. Semoga apa yang telah saya lakukan sesuai dengan apa yang telah kita pelajari sesuai yang kemarin dengan cerita. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Fadri yang sudah mau bersedia membantu saya untuk melaksanakan kegiatan coaching ini. Nah, untuk yang saat ini kita langsung aja mulai ya Pak Fadri ya. Ini pertama saya ingin menanyakan dulu nih, bagaimana sih keadaan Pak Fadri saat ini? Sehat atau gimana? Deskripsikan, bisa Pak Fadri deskripsikan apa perasaannya saat ini? Ya, masa ini ya terima kasih dulu sebelumnya Pak Yosar telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi pengalaman saya atau keluhan saya nantinya ya. Kebetulan ya kalau dari kondisi fisik alhamdulillah sehat kan. Alhamdulillah sehat. Dan terutama tempat ngajarnya juga aman, nyaman sini ya, tempat di sekolah sini udara segar, jauh dari hidup pikuk mobil dan transportasi dan sebagainya. Cuma emang saya rasakan kalau mengajar ini walaupun jauh dari kota ataupun hiruk pikuk dan sebagainya, sepertinya anak-anak masih kurang motivasi untuk belajar atau kurang minat untuk belajar, terutama pelajaran saya bahasa Inggris Pak gitu. Oke. Berarti Pak Fadri, tujuan kita hari ini berarti Pak Fadri ingin apa yang ingin dicapai pertemuan kita hari ini? Mau tahu kan dengan saya sharing konsultasi sama Bapak gitu kan bisa menemukan solusi ya, apa masalah seperti ini. Mungkin ada masukan-masukan dari Bapak sendiri, mungkin ada pengalaman mengajar ataupun punya solusi lain atau masukan lain dari Bapak itu terhadap apa yang saya alami di kelas saya gitu. Oh, berarti tujuan kita akan menemukan bagaimana solusi atau permasalahan dari yang Pak Fadri. Nah, coba bisa nggak Bapak Fadri ceritakan apa saja hambatan yang Bapak rasakan pada saat pembelajaran tersebut? Banyak sih Pak hambatannya, terutama dari segi sarana prasarana di sekolah kita ya, tidak hanya di sekolah sebenarnya, di lingkungan desa ini sebenarnya tidak adanya listrik, kan? Tidak ada jaringan internet, jadi kita kurang kreatif, kita kurang bisa membuat inovasi-inovasi pembelajaran jadinya kan. Jadi mungkin itu juga sih salah satu penyebab anak-anak kurang tertarik belajarnya atau kurang semangat belajarnya gitu. Tapi walaupun demikian saya sudah upaya Pak, saya sudah membuat berbagai upaya untuk bagaimana anak-anak tuh menarik atau tertarik belajar bahasa Inggris tuh gitu. Tapi dengan kondisi seperti ini ya mungkin itu tidak bisa disebutkan karena berbagai hambatan pun sebagai guru kita harus tetap menemukan jalan solusinya gitu. Benar sekali Pak Fadri, karena kita kan sama-sama ngajar kan. Mungkin keluhan Pak Fadri nggak jauh beda yang saya. Nah, mengapa Pak Fadri berpikir kalau hal demikian bisa terjadi? Mengapa kata anak ini gini-gini atau sekolah ini kurang ini? Apa alasannya Pak Fadri mengatakan itu? Pertama, kurangnya minat mereka itu tuh kurangnya semangat mereka karena mereka tidak nampak apa efek ke depan belajar bahasa Inggris, khususnya pelajaran saya Pak ya, belajar bahasa Inggris. Apa efeknya, apa bagusnya sih belajar bahasa Inggris itu dengan mempelajari my name is, Ayu, Dewi dan segala macam. Bahasa yang nggak jelas-jelas kan, sedangkan bahasa dengan Indonesia pengucapannya berbeda kan. Pak, ini Pak bacanya one Pak, gitu apa one Pak, apa modern apa bacanya Pak. Ya jadi mereka tidak mengetahui ke depannya dampak atau efek belajar bahasa Inggris bagus gitu. Karena itu tadi, pertama terisolasi tempat ini dari dunia luar. Ya bukan terisolasi secara dalam juga sih, karena mereka juga punya televisi bisa ditonton seharusnya gitu kan ya. Cuma mereka kurang figur atau kurang nampak bahwa bahasa Inggris ini penting untuk masa depan, setidaknya untuk dari mereka pribadi. Oh, saya bisa berbahasa Inggris loh, my name is ini, you can call me dan sebagainya gitu. Tapi mereka tidak nampak itu gitu, karena di desa ini ya perbandingan mungkin kurang kali ya. Perbandingan itu kurang, tidak ada nampak contoh orang yang bisa berbahasa Inggris dengan yang tidak berbahasa Inggris, karena ya masyarakat sini semua sama ya. Kalau saya sendiri ya cuma saya sendiri guru bahasa Inggris di sini, ya mereka nampak sebagai orang asing saja gitu.
tidak ada yang nampak, oh bapak ini hebat, ya tidak seperti itu jadinya. Makanya minat mereka tuh kurang gitu jadinya, karena kurangnya panutan, kurang contoh, atau kurang nampak efeknya. Dengan belajar bahasa Inggris saya bisa nanti dapat beasiswa, saya bisa nanti dapat kuliah ke luar negeri, tidak nampak itu sepertinya. Bisa bercakap dengan Ada bule kalau ke kalau ke luar kota daerah, gitu kan? kan naik gitu. Berarti di sini keluhan Pak Paji itu adalah yang pertama tuh mengenai di sekolah ya, motivasi, Ya. mungkin atau pembelajaran di kelas yang masih monoton lah gitu istilah, karena keterbatasan kita tadi kan. Nah sekarang coba Pak Paji sebutkan hal apa saja yang bisa membantu Pak Paji untuk mencapai targetnya nanti. Nah, setelah memperhatikan beberapa hal, pertama untuk membangkit minat belajar mereka, semangat belajar mereka, saya telah pernah mengadakan nonton bareng gitu kan Pak ya, Iya. tentang minat seseorang atau tentang anak yang dari luar pedalaman juga bisa Bapak ya juga nonton tuh filmnya Serdadu Kumbang, itu saya pernah nonton kan nonton bersama-sama mereka. Di situ sama seperti keadaan mereka di sini, kondisi desa tertinggal, sulit, tidak ada sinyal, tapi dengan anak tersebut punya keinginan yang kuat, justru dia bisa bangkit, dia bisa maju. Nah, itu salah satu saya buat lakukan kepada mereka, menonton film motivasi agar mereka menambah motivasi untuk belajar gitu. Yang kedua pernah saya juga buat tentang pojok baca gitu kan, pojok di kelas tuh tentang bagaimana bisa membaca atau menarik minat mereka untuk belajar bahasa Inggris, karena di buku itu yang saya letakkan bilingual. Ada buku itu berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris langsung, tapi buku-buku yang ringan gitu kan, seperti buku-buku dongeng, cuma yang kata-kata yang singkat, yang simpel gitu ya, mudah dipahami siswa. Iya, Karena disesuaikan juga dengan tingkat sekolah kita ada kan. Kalau itu saya rasa cukup menarik minat mereka sih Pak, kalau mereka membaca itu di pojok baca itu ada mereka baca, oh ini dog, ini ada artinya gitu. Juga ada tentang wall magazine, saya pernah buat Pak, wall magazine, majalah dinding, cuma kalau itu tidak efektif karena habis begitu saja wall magazine-nya di zaman gitu ya, tidak efektif karena tidak ada keterlanjutan atau kesinambungan dari guru lain untuk membuat majalah dinding itu. Mungkin kolaborasi gitu ya, untuk saling mengingatkan, saling kerjasama gitu ya. Kemudian dari semua pihak, Pak Paji ini pengen pihak yang mana aja yang mau membantu Pak Paji untuk mencapai itu. Misalnya apakah butuh nggak dukungan dari si A, si B, si C? Justru gitu? harus, tentu Pak, harus terutama dari aktivitas akademika sekolah ini, dari kepala sekolah, dari wali kelas, dari guru-guru lain, seharusnya mendukung untuk tidak hanya pelajaran bahasa Inggris ya, tentu semua untuk pelajaran, setiap pelajaran, bagaimana kita setiap guru mendukung pembelajaran satu dengan yang lainnya dengan tetap, oh seperti ini belajar bahasa Inggrisnya, kita perlu juga bagaimana membuat pedoman atau menjadi panutan. Misalnya salah satu guru ketika mengajar di kelas juga mengajarkan untuk permisi, ajarkan excuse me gitu kan, jadi ada dukungan dari guru lain tentang mengajarkan bahasa Inggris juga gitu kan, atau tentang juga dari kepala sekolah memberikan support dengan membantu buku-buku dan sebagainya, itu harus memang. Dan juga tentu harus dari diri anak itu sendiri dan orang tua dan lingkungannya. Nah, ide Pak Paji kan sebenarnya bagus nih. Sejauh mana sih efektifnya, atau sudah pernah nggak Bapak Paji sosialisasikan kepada guru yang lain atau kepada anaknya, coba kalau, atau minimal gini nih, selama belajar dengan Bapak, coba Ananda itu ngomong dengan bahasa Inggris walaupun masih setengah ular, setengah belut kan gitu istilahnya. Pernah nggak Pak Paji melaksanakan seperti Pernah itu? saya bilang nggak Pak, nanti kalau nggak setidaknya mengatakan permisi Pak, jadi bukan permisi lah, excuse me gitu, atau untuk menyiapkan kelas tidak lagi siap kan, tidak sudah, tapi menyiapkan dengan berbahasa Inggris gitu kan. Terus juga dengan Pak, allow me to pinjam Pak, kalau bahasa Inggris kan pinjam, jangan kata pinjam tapi gunakan kata ini. Jadi ada kata-kata tertentu atau kosakata yang biasa kita gunakan di sekolah atau di kelas, saya gunakan nih, coba kita pakai bahasa Inggris ini gitu kan. Memang kalau itu sih ada juga digunakan oleh siswa, efektif juga kalau menggunakan kata-kata tertentu, cuma itu tadi tidak rutin jadinya, karena kan bahasa Inggris juga cuma 4 jam satu kelas kan, jadi di saat tidak ada bahasa Inggris mereka cuma tidak mempraktikannya lagi. Itu tadi perlu dukungan guru lain kan, tidak mempraktikannya lagi, diulang lagi, ketika saya masuk lagi agak lupa lagi, seulang lagi, jadi tidak kesinambungan jadinya. Atau sepertinya Pak Paji perlu ada program tertentu kayak misalnya sehari itu harus mengucapkan bahasa sekian, atau mungkin adalah gebrakan yang baru. Nah,
Setelah semua yang telah Bapak Fajri lakukan, sejauh mana sih Bapak melakukan evaluasinya? Bagaimana sih evaluasinya dari hasil yang telah dilakukan tadi? Evaluasi kan tidak banyak saya lakukan sih memang Pak, karena juga saya melihat support dari guru masih kurang gitu ya, karena kolaborasi itu kurang, karena juga mereka juga belum bisa juga untuk berbahasa Inggris gitu kan ya, untuk mengajarkan anak-anak ayo kita tidak juga ya. Evaluasinya paling kalau anak-anak masih ada yang Mungkin evaluasinya kurang sebatas di kelas di seperti kelas, dengan Pak Fajri iya gitu di kelas ya. saja, masih di kelas kalau ataupun masih di luar kelas tidak jam saya, Pak gini ya coba gunakan pakai bahasa Inggris gitu aja sebenarnya. Jadi mengingatkan, sekedar mengingatkan kalau lebih baik kita gunakan bahasa Inggris, ini kata ini kata ini gitu. Seperti good morning Pak, oke, see you Pak, goodbye gitu. Jadi lebih saya ingatkan, evaluasi lebih ke kelas atau ke di ruang kelas, tapi kepada siswanya langsung gitu. Oke, evaluasinya. Nah, gini nih, kan Pak Haji banyak ngasih solusi dari kan, contoh dengan pembelajaran Quran tadi dengan video, Iya. kemudian dengan mungkin ada nggak yang lain daripada itu, mungkin dari strategi di dalam kelasnya, atau Pak Haji perlu menampilkan bentuk nyatanya, misalnya hari ini kita belajar bunga, langsung misalnya seperti ini, hari ini bunga, ini bahasa Inggrisnya flower, misalnya gitu, atau ini daun bahasa Inggrisnya nih, jadi ada tuh lebih cepat, mungkin segitulah semacamnya. Memang sih saya belum buat seperti itu Pak, cuma saya ada buat ke anak untuk membuatkan atau mengatakan langsung mencari anak. Saya suruh anak mencari biar mereka kreatif kan Pak, biar saya tidak saya hanya kita yang menunjukkan ini bunga dan sebagainya, tapi saya suruh anak untuk cari kosakata atau cari ini untuk this is flower, this is pen, this is paper, this is book gitu. Jadi saya suruh mereka untuk seperti itu, mengambil benda langsung dan mereka ucapkan gitu. Tidak saya bawa bendanya, tapi saya suruh mereka untuk seperti itu, langsung terjun ke lapangan, cari ke lapangan, ke lingkungan kalian, cari benda-benda, kumpulkan, bilang ini this is pen, this is ini. Seperti ada saya buat Pak. Nah, sejauh ini Pak Fajri itu ngajarnya gimana? Apakah cuma fokus di dalam kelas? Pernah nggak Pak Fajri bawa ke tempat-tempat lain, atau istilahnya bukan di kelas aja, mungkin bisa dibawa ke lapangan gitu? Pernah nggak dicoba seperti itu? Ke lapangan sih belum pernah coba sih Pak. Cuma bentuk lain tuh itu tadi, saya suruh mereka untuk mencari benda-benda. Berarti kan mereka keluar dari kelas, memang tidak di jam pelajaran, tapi di luar jam pelajaran, di luar sekolah. Saya suruh mereka cari benda atau keluar kelas atau sekolah di lingkungan mereka. Mereka sebutkan, ini artinya ini. Jadi mereka dan membuat video Pak. Mereka membuat video juga atas apa yang mereka temukan, benda-benda yang mereka temukan, dan mereka sebutkan ini, this is pillow, this is watch, this is handphone, di sana itu. Cuma kalau saya bawa langsung tuh memang belum pernah. Cuma kayak saya arahkan saja, kalian sendiri yang cari keluar, kalian sendiri yang temukan benda-benda nyata di sekeliling kalian dan cari apa itu artinya dan coba sebutkan gitu. Nah, Pak Odi kan sudah cerita panjang lebar mengenai kendala di dalam kelas, masalah motivasi, masalah belajar. Nah, dari sekian banyak tadi, apakah yang telah Bapak ceritakan tadi bisa sebagai jawaban dari yang Bapak hadapi? Sedikit banyak sih bisa gitu Pak. Cuma itu tadi perlunya dukungan tambahan, dukungan tambahan tadi itu Pak. Baik itu dari guru, baik itu dari kepala sekolah maupun terutama dari lingkungan ya. Lingkungan itu paling penting. Bisa sih apa yang saya buat tadi, yang saya ceritakan kan saya buat sesuatu ini ada sih sedikit perubahan. Cuma itu tadi perlu dari diri anak itu sendiri lagi Pak ya. Berarti dari anak sendiri. Nah, kan itu pilihan A-nya nih. Seandainya pilihan A itu nggak berjalan sih, ada nggak pilihan B yang lainnya? Atau pilihan lainnya nih, seperti apa lagi Pak Fajri mau laksanakan supaya mau gitu? Ya itu deh. Ada nggak idenya seperti apa? Ya idenya tetap saya berikan mungkin pilihan seperti ini. Cuma memang ujung-ujungnya tetap kembali kepada anak gitu Pak. Karena itu tadi ujung-ujungnya ke minat belajar mereka mungkin sendiri. Bisa nih pilihan B-nya gini. Karena di sini ada kasih reward. Bisa nggak pilihan B-nya? Kalau bisa kita beli gini. Itu pernah saya juga, tapi cuma sekali dua kali pernah saya juga beli. Kalau kalian dapat ini sekian nilai, kasih ini. Atau dalam reward tertentu di lingkungan sekolah, siapa yang bisa ngapal cepat, siapa yang bisa cepat pulang, mereka bisa Pak cepat biasanya menanggapi, cepat biasanya
menyelesaikan apa yang saya minta gitu. Kalau ada memang ada ujung-ujungnya seperti cepat pulang gitu atau cepat selesai gitu. Cuma itu tadi efektivitasnya ya di saat itu aja gitu Pak. Saat itu saja. Berarti kan kalau itu efektif kan berarti kan perlu dilakukan setiap masuk. Kalau dia kan setiap masuk kan berarti cepat pulang, cepat selesai. Ya kan nggak efektif juga, kurang efektif jadinya gitu. Makanya sesekali pernah saya juga buat seperti itu gitu. Nah, dari semuanya tadi berarti Pak Fajri pasti sudah bisa mengambil langkah apa ke depannya untuk mengatasi permasalahan tadi. Pasti Pak Fajri sudah punya gambaran. Kemudian dari itu berarti Pak bisa lah Pak Fajri menyimpulkan kalau untuk belajar seperti apa nanti dan langkah selanjutnya, dan siapakah orang yang akan Bapak Fajri ajak untuk berkolaborasi untuk menanggulangi permasalahan yang Pak Fajri hadapi tadi. Ya terutama di bagian kesiswaan Pak ya. Nah, kenapa bagian kesiswaan seharusnya bisa, atau ini khusus ya pada semua guru sih bisa, tapi mereka wali kelas kesiswaan mereka panggil atau kita kumpulkan, kita sadarkan sama-sama bahwa pentingnya belajar gitu, pentingnya belajar. Atau kita kalau bisa kita perlu kita kumpulkan warga-warga di sini yang memang sudah menjadi orang yang sudah ada bekerja di sini, kita kumpulkan. Inilah contohnya kalau kita belajar serius, kalau kita giat belajar, inilah contohnya yang putus sekolah, yang tidak belajar nih. Jadi bahkan perlu peran guru, perlu peran orang di luar sekolah juga. Berarti perlu stakeholder ya, di luar sekolah juga perlu kita tampilkan. Ini loh contoh-contohnya gitu. Kalau kalian belajar, inilah contohnya. Kalau kalian tidak belajar, ini juga contohnya gitu. Nah, itu kan adalah aksi nyata nanti kedepannya seperti itu. Bagaimana komitmen Pak Fajri untuk melaksanakan yang sudah Bapak laksanakan tadi, yang saya sampaikan di yang tadi? Of course Pak, tentu saja saya akan lebih komitmen untuk menjaga, melaksanakan dan merutinkan apa yang saya bilang tadi. Cuma itulah kita perlunya dukungan berbagai pihak, bukan hanya dari sekolah tapi juga dari masyarakat, dari tokoh-tokoh masyarakat juga yang telah berhasil ataupun yang tidak ataupun yang belum ya. Jadi perlu Pak. Dari segi saya sendiri tentu saja, karena saya sebagai guru di sini tentu saya akan lebih giat lagi untuk bagaimana meyakinkan murid saya, membuat murid-murid saya itu harus belajar. Jangan kan seperti saya, mereka harus lebih dari seperti saya tuh bisa berbahasa Inggris. Tentu kalau mereka bisa berbahasa Inggris, setidaknya saya punya teman untuk berbicara bahasa Inggris. Nah, tentu kalau mereka sudah bisa berbicara bahasa Inggris, mereka akan pede keluar dari sini gitu. Oke, berarti dari sekian kita panjang lebar berbicara tadi, berarti apakah Pak Fajri sudah bisa mengambil kesimpulan dari atau penyelesaian dari permasalahan tadi yang Bapak ambil, seperti kayak di kelas tadi anak itu kurang aktif atau pembelajarannya masih monoton? Apakah Pak Fajri sudah bisa mengambil kesimpulannya? Sudah bisa sebenarnya Pak, cuma itu tadi saya perlu dukungan Pak, perlu dukungan dari kepala sekolah untuk menugaskan, atau perlu dukungan dari guru-guru untuk membantu, bukan hanya membantu saya tapi membantu setiap guru, membantu guru lain untuk menyelesaikan ataupun menyiapkan pelajaran mereka atau bidang studi mereka terhadap mahasiswa. Tapi intinya dengan yang telah Bapak Fajri lakukan tadi mungkin perlu modifikasi dikit-dikit lagi kan. Kalau udah video mungkin ditampilkan gambar-gambarnya gitu kan, atau dibawa ke lapangan yang lebih real nyatanya lagi. Kemudian itu bisa jadi Pak Fajri mengajaknya bercakaplah dikit-dikit kan, karena biasanya kan anak tahulah kalau memang kalau tidak diajak berbicara kan dia ngomong itu kan sulit. Nah, sejauh ini apa yang Bapak dirasakan setelah dari awal tadi sampai terakhir ini, apa yang dirasakan saat agak ini? lega sedikit Pak, lumayan lega. Apa yang saya pendam ini kemarin itu bisa saya keluarkan, bisa berbagi sharing informasi, bisa berbagi sharing pengalaman masalah saya kepada Bapak ya. Otomatis sedikit banyaknya apa yang saya buat mungkin ada yang kurang bisa ditambahkan oleh masukan Bapak tadi. Alhamdulillah sekarang ada gambaran untuk saya apa yang akan saya lanjutkan, tambahkan, apa yang bisa saya teruskan, dan apa yang bisa saya modifikasi untuk ke depannya. Alhamdulillah kalau Pak Fajri sudah menemukan solusi kan dari permasalahan tadi, berarti Pak Fajri bisalah untuk melaksanakan pembelajaran ke depannya lebih bagus lagi dan berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sini. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya Pak Fajri ya. Terima kasih Pak atas banyak ya.
Nah, demikianlah video coaching saya hari ini dengan teman sejawat. Semoga Bapak Ibu hebat di luar sana bisa mengambil makna dan percakapan hari ini, dan semoga bisa juga referensi untuk Bapak Ibu yang pengen bikin tugas seperti ini. Terima kasih saya ucapkan, terima kasih juga untuk Bu Zoom nih, udah kabur kemana, mungkin di depan kamera kita nih Pak Fajri ya. Semoga kita semua selalu sehat. Terima kasih Pak Fajri. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.